Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki yang keenam, yaitu bab tentang at-tawabi. Ya, bab tentang at-tawabi, yang mana ini kita masih membahas tentang isim-isim yang dirofa. Maka diterangkan di sini bahwasannya at-tawabi'u tadba'u ma qablaha. At-tawabi, yang mana ini merupakan jamak, bentuk jamak dari tabi, dia mengikuti kepada lafadz yang sebelumnya. Dalam hal apa? Fil i'rabi, dalam i'rabnya. Fatakunu minal marfu'ati idza kana ma qablaha marfu'an. Maka tawabi itu termasuk dari pembahasan isim-isim yang dirofa. Tawabi itu atau tabi itu termasuk dari isim yang dirofa apabila sebelumnya isim yang dirofa. Wa minal mansubati idza kana mansuban, dan termasuk dari isim yang dinasab apabila sebelumnya adalah isim yang dinasab. Wa minal majrurati idza kana majruran, dan termasuk dari isim yang dijer apabila lafadz sebelumnya adalah isim yang dijer. Sehingga yang namanya tawabi itu masuk di pembahasan isim yang dirofa, juga masuk di pembahasan isim yang di nasab, dan juga isim yang dijer. Diterangkan di sini wahya arba'atu anwa'in. At-tawabi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah an-na'tu. Ya, di sana ada na'at, ataf, taukid, badal, ya. Maka pembahasan kita yang pertama kali ini kita akan membahas tentang at-tawabi. Jenis pertama atau macam pertama adalah an-na'tu. Awalan an-na'tu, yaitu na'at. Apa yang dimaksud dengan na'at? An-na'tu huwal ismul ladzi yukmilu bihil man'uta bi bayani sifatin min sifatihi. Yang namanya na'at adalah isim yang menyempurnakan man'utnya dengan menjelaskan salah satu sifat di antara sifat-sifat man'utnya. Ini berkaitan dengan na'at hakiki yang nanti insyaallah akan dijelaskan. Au min sifatis min akhar, au min sifatis min akhara lahu silatun bil man'uti, atau menjelaskan sifat dari isim yang lainnya yang punya hubungan dengan man'utnya. Yang ini nanti akan diterangkan tentang na'at sababi. Ya, jadi inilah pengertian na'at, mencakup di sana baik na'at hakiki maupun na'at sababi. Wa na'tu tabi'un lil man'uti fi i'rabihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadkirihi wa ta'nisihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal i'rabnya. Na'atnya harus sama i'rabnya dengan man'utnya. Dalam hal ma'rifahnya, apabila man'utnya ma'rifah, na'atnya ikut ma'rifah. Wacan kirihi, dalam hal apanya? Nakirahnya. Apabila na'atnya nakirah, apabila man'utnya nakirah, maka na'atnya juga ikut nakirah. Wa ifradihi, dalam hal mufradnya. Apabila man'utnya mufrad, na'atnya mufrad. Wa tasniyatihi, dalam hal musananya. Wa jam'ihi, jamaknya. Wa tadkirihi, mudzakarnya. Wa ta'nisihi, muannasnya. Ini tentang na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rabnya, ma'rifah nakirahnya, mufrad musanna jamaknya, mudzakar muannasnya. Dicontohkan di sini nahwu, contoh ar-rajulu salihu mahbubun, ra'aitu rajulaini salihaini, marartu binisa'in salihatin.
As-salih di sini dia naat dari ar-rajul, karena ar-rajul mufrad maka naatnya ikut mufrad, muzakkar juga muzakkar, ma'rifah juga ma'rifah ya. Ar-rajulu salihu mahbubun. Ra'aitu rajulaini salihaini, ya, ini as-salihaini naat bagi rajulaini, karena rajulaini bentuk musanna maka solihaini bentuknya musanna. Rajulaini muzakkar, naatnya solihaini juga muzakkar. Kemudian nakirah juga ikut nakirah. Marartu binisa'in solihatin, ini juga solihatin naat bagi nisa, karena nisa itu jamak maka naatnya juga ikut jamak. Kemudian wanahu hadza Muhammadun al-karimu akhuhu, ya bacaan wasalnya hadza Muhammadunil karimu akhuhu, hadza Muhammadunil karimu akhuhu, ini adalah Muhammad yang mulia saudaranya dia. Ini berkaitan dengan naat sababi, nanti akan dijelaskan. Haula'i tullabun hasanatun akhlaquhum, mereka adalah para siswa yang baik akhlaknya. Kemudian kita lihat aksamun na'ti, pembagian naat ya. Yanqasimun na'tu bi'tibari ma'nahu ila qismaini, naat dilihat dari sisi maknanya itu terbagi menjadi dua. Awalan na'tun hakikiyun, yang pertama namanya naat hakiki. Nahwu marartu bi Zaidin al-aqili, dengan bacaan wasal marartu bi Zaidinil aqili, saya melewati Zaid yang pintar, yang berakal, itu yang pintar. Wasumiyah hakikian, dan di sini naatnya dinamakan sebagai naat hakiki li'annal aqila min sifati Zaidin nafsihi, karena al-aqil di sini dia merupakan sifat bagi Zaid itu sendiri. Ya, jadi al-aqil Zaid yang pintar, yang berakal, yang pintar. Al-aqil sifat bagi Zaid. Kemudian bagian yang kedua, sanian na'tun sababiyun, naat sababi. Nahwu ja'a Muhammadun al-hasanu khuluquhu, dengan bacaan wasol ja'a Muhammadunil hasanu khuluquhu, telah datang Muhammad yang baik akhlaknya. Wasummiya sababiyan, kenapa dinamakan naat sababi? Li'annal hasana laisa sifatan li Muhammadin bal sifatun lil khuluqil ladzi lahu irtibatun bi Muhammadin. Karena al-hasan di sini atau sifat baik di sini itu bukan sifat bagi Muhammadnya, bukan. Bahkan dia sifat bagi khuluq, yang mana khuluq ini punya keterkaitan hubungan dengan Muhammad. Apa hubungannya? Buktinya ada dhamir ini khuluquhu, ini kembalinya ke sini ke Muhammad. Maka al-hasan ini hakikatnya sifat bagi khuluq, yang mana khuluq punya hubungan dengan Muhammad, maka al-hasanu namanya naat sababi, ya, namanya naat sababi bagi Muhammad ya. Wanahu, dan contoh yang lain, najahat tullabul atiyatu asma'uhum, telah sukses atau telah lulus para siswa yang berikut ini nama-nama mereka ya. Di sini al-atiyatu dia naat sababi bagi at-tullab. Kenapa? Karena hakikatnya al-atiyatu ini naat bagi asma, yang mana asma dia punya hubungan dengan man'utnya ya. Dilihat pada dhamirnya, di situ ada dhamir hum yang kembali kepada at-tullab. Kita lihat di sini an-na'tu sababiyyu yutabiqul man'uta fil i'rabi wa ta'rifi wa tankiri. Naat sababi itu sesuai dengan man'utnya dalam hal i'rabnya, ma'rifah nakirahnya ya. Adapun dalam hal adatnya maka tidak ya, dalam hal dia sama dalam hal i'rabnya, ma'rifah nakirahnya ya. Contohnya tadi ya, mana tadi ini kalimat ja'a Muhammadun
al-hasanu khuluquhu. Ya, na'at sababi itu sesuai dengan man'utnya dalam hal yaitu i'rabnya, karena ini rofa ini ikut rofa, ini ma'rifah ini ikut ma'rifah. Ya. Akan tapi tidak mutlak na'at sababi itu harus sama dengan man'utnya dalam hal adatnya, bilangannya. Contoh najatul labu di sini al-atiyatu, ya bukan bentuk jamak tapi bentuk mufrad, ya karena yang dituntut kesamaannya dalam hal tiga tadi, yaitu i'rabnya, kemudian ma'rifah nakirahnya. Kemudian kita lanjutkan, wayan qasimu bi'tibari lafzihi ila salasati aqsamin. Dan na'at dilihat dari sisi lafadznya itu terbagi menjadi tiga bagian, ya, menjadi tiga bagian. Ya, kalau tadi dari sisi makna, ya, dari sisi makna ada na'at sabab, ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Kemudian dari sisi yang kedua, yaitu dilihat dari sisi lafadznya, terbagi menjadi tiga. Awalan mufradun. Yang dimaksud mufrad adalah selain jumlah maupun sibul jumlah. Ini al-muradu bil mufrad ma laisa bi jumlatin wala sibi jumlah. Yang dimaksud mufrad adalah selain jumlah dan selain sibul jumlah. Contoh, ja'a ar-rajulus salihu, ini namanya na'at mufrad. Ja'a ar-rajulani salihani, ini juga namanya na'at mufrad meskipun bentuknya isim musanna karena dia bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Ja'a ar-rijalu salihuna wan nisa'u salihatu. Nah, ini juga namanya na'at mufrad meskipun bentuknya jamak, ya. Jadi apa yang dimaksud mufrad, yaitu selain jumlah dan selain sibul jumlah, ya. Wal muradu bil mufrad ma laisa bi jumlatin wala sibhi jumlatin. Ya, ini yang pertama jelas, ya, namanya na'at apa? Mufrad. Apa yang dimaksud, yaitu selain jumlah dan selain sibul jumlah. Maka termasuk na'at mufrad ketika bentuknya isim mufrad, isim musanna ataupun isim jamak. Kemudian yang kedua namanya sanian al-jumlah, ya. Sanian al-jumlah tuh na'atnya itu jenis jumlah. Nahu, contoh, hadza talibun yaqra'ul qur'ana. Ini adalah siswa yang sedang membaca Al-Qur'an. Ja'a rajulun abuhu karimun. Telah datang seorang laki-laki yang bapaknya dia itu orang yang mulia. Ya. Yang atas naatnya berupa jumlah fi'liyah, yang bawah naatnya berupa jumlah ismiyah, ya. Hadza talibun yaqra'ul qur'ana. Ini naatnya berupa jumlah fi'liyah. Ja'a rajulun abuhu karimun. Ini naatnya jumlah ismiyah. Intinya kalau ada isim nakirah kemudian setelahnya berupa jumlah, maka jumlah itu dia sebagai naatnya. Tapi apabila sebelumnya adalah isim ma'rifah dan setelahnya jumlah, maka jumlah tersebut sebagai hal bukan sebagai na'at, yaitu diterangkan di sini. Al-jumlatul waqi'atu ba'dal ma'rifati tu'rabu halan. Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah dia di-i'rab sebagai hal. Nahwu ja'at talibu yadhaku. Maka yadhaku ini hal bagi at-talib. Kenapa? Karena terletak setelah isim ma'rifah. Wal jumlatul waqi'atu ba'da nakirati tu'rabu sifatan. Sedangkan jumlah yang terletak setelah isim nakirah di-i'rab sebagai sifat. Nahwu ja'al talibun yadhaku. Yadhaku sebagai na'at bagi talibun. Beda dengan ja'at talibu yadhaku. Yadhaku sebagai hal bagi at-talib. Yaitu perbedaannya sangat gampang dan mudah insyaallah. Kemudian bagian yang ketiga atau jenis ketiga, salisan sibhul jumlati. Naatnya berupa sibhul jumlah. Nahwu, contoh, ra'aitu rajulan ala hisanihi. Saya melihat seorang laki-laki yang ada di atas kudanya. Maka ala hisanihi fi mahalli nasbin na'tun li rajulan. Ya, ala hisanihi dia posisinya nasab. Kenapa? Na'at bagi rajulan. Contoh yang lain, abasartu ta'iran fawqa syajarati. Saya mengamati seekor burung yang ada di atas
pohon. Maka fauqa syajarati na'at bagi ta'iran, ala hisanihi na'at bagi rajulan. Ya, ini ala hisanihi mewakili jar majrur, fauqa syajarati mewakili dzaraf. Kemudian yang berikutnya kita lihat nama liju mu'rabatun, contoh-contoh kalam yang sudah di i'rab atau jumlah yang sudah di i'rab. Marartu bi Zaidin al-aqili. Bacaan wasalnya awalan marartu bi Zaidinil aqili. Saya melewati Zaid yang berakal. Kita lihat cara meng'irabnya. Marartu fi'lun madhin mabniun ala sukuni litisalihi bita'il fa'ili. Marartu adalah fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan tafa'il. Marartu, karena kaidahnya setiap fi'il madhi bersambung dengan tafa'il maka dia mabni sukun. Asalnya maroro menjadi maror gitu. Misal jalasa, jalas, jalastu, jalasta, jalasti, itu namanya tafa'il ya. Wa ta'u dhamiru raf'in muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Yaitu taknya, ya ini kaidah ketika dhamir satu huruf jangan disebut gini tu sama dengan bukan, tapi watta'u, atta'u sebut namanya. Watta'u dhamiru raf'in muttasilun, taknya dhamir rafa' muttasil mabniun 'ala dhammi mabni dhammah fi mahalli raf'in fa'ilun, pada posisi rafa' dia sebagai fa'il. Bi Zaidin al-ba'u harfu jarin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, bi Zaidin ba'nya adalah huruf jar mabni kasrah, tidak punya posisi i'rab dalam kalimat tersebut. Kemudian Zaidin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihil kasratu dhahiratu. Zaidin dia isim yang dijar oleh ba, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak jelas. Kemudian al-aqili na'tun majrurun wa alamatu jarihil kasratu dhahiratu. Sedangkan al-aqili adalah na'at yang dijar dan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak jelas ya, karena bi Zaidin, Zaid ini ma'rifah, maka naatnya ikut ma'rifah al-aqili. Dan yang kadang ya suka terjebak itu karena bi Zaidin pakai tanwin, naatnya ikut tanwin. Marartu bi Zaidin aqilin, ya salah ya, dia kejebak itu. Kenapa? Karena Zaid itu ma'rifah, maka ketika naat munculkan alnya. Adapun Zaid itu tanwin, ya karena memang dia nama yang bisa menerima tanwin, dan semua alam atau nama hukumnya ma'rifah, sehingga naatnya pun harus ma'rifah, dimunculkan alnya. Marartu bi Zaidinil aqili. Sanian ja'a Muhammadunil hasanu khuluquhu. Telah datang Muhammad yang bagus akhlaknya. Kita lihat i'rabnya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Di sini 'alal fathati dhahirati ya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathati dhahirati. Yang lebih tepat lagi ketika mabni maka 'alal fathi gitu ya, 'alal fathi. Ya, karena istilah fathah itu lebih condong kepada hal-hal yang mu'rab. Kalau yang mabni menggunakan al-fathu, al-kasru, al-dhammu ya, seperti yang di atas. Ya, misalnya ya ini fi'il madhin mabni 'ala sukun ya, ini karena sukun ya, sukun tetap sukun. Ya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathati dhahirati atau ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi ya, seperti itu ya. Ja'a merupakan fi'il madhi mabni fathah. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Muhammadun dia fa'il yang dirofa, tanda rofa'nya dhammah yang tampak jelas. Ini untuk yang mu'rab dengan istilah al-dhammah. Al-hasanu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Dan al-hasanu dia na'at yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah dhammah yang tampak jelas. Dan khuluquhu, khuluqu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Khuluqunya itu adalah fa'il dari apa? Fa'il dari al-hasanu. Al-hasanu ya dia sifat musyabahah ya. Kemudian punya fa'ilnya khuluqunya ini. Ya, khuluqu fa'ilun marfu'un, dia fa'il yang dirofa, wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, tanda rofa'nya adalah dhammah yang tampak jelas. Sedangkan wal ha'u dhamiru jarin muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi.
Haknya adalah dhamir jar mutasil mabni dhammah pada posisi jar karena sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi yang atas mencontohkan yang naat hakiki, yang bawah mencontohkan yang naat sababi. Ya demikian cara mengi'rabnya, dan tentunya supaya bisa mengi'rab ya harus dihafalkan seperti itu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil faidahnya. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.